Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kembali kita ada lagi dalam hadirat Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau bertemu dengan Tuhan, memberikan persembahan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima, pengorbanan Tuhan yang mulia yang menjadikan kita berharga. Dan hari ini kita hidup untuk mau menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar
persembahan pujian penyembahan kami yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Komitmen kami biarlah selama kami hidup, kami mau tetap menyembah-Mu, sebab Engkau Tuhan sangat berarti dalam hidup kami. Kami tidak dapat melupakan akan segala kebaikan yang telah kami terima. Pengorbanan-Mu yang mulia menjadikan hidup kami sangat berarti di hadapan-Mu. Akan Kau tulus menerima kami apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata atas hidup kami. Hari ini kembali kami ada di hadirat-Mu. Engkau menilik setiap hati kami. Biarlah Tuhan hati hamba yang kami miliki, biarlah itu yang Engkau temukan ada dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa bahkan memandang harta kami, tapi Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan acara ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat kami, Roh Kudus mengurapi kami semua. Dimanapun kami berada, satukan hati kami. Dalam roh kami mau memuji menyembah Engkau dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah Engkau duduk di atas puji-pujian kami. Itu iman kami Tuhan. Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Dan hari ini kami yakin Engkau telah bersama kami. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau menserukan nama Yesus, nama di atas segala nama, karena Dia adalah Yesus Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, kita percaya bahwa nama Yesus
adalah nama yang berkuasa, karena kita punya Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk terima dengar firman Tuhan. Segenap hidup kita, segenap nafas kita mau bawa semua di atas mezbah Tuhan. Kita mau persembahkan semua kepada Tuhan, persembahan hidup kita, segenap nafas kita jadi persembahan di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar
nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami, segenap nafas kami, biarlah jadi persembahan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami sadari bahwa kebanggaan kami, kejayaan kami tak ada artinya selain untuk-Mu. Sebabnya kami serahkan segenap hidup kami, segenap nafas kami jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Karena kami tahu bahwa kekuatan kami, pengharapan kami hanyalah di dalam Tuhan. Kami melewati suka dan duka kami Tuhan. Tapi kami yakin dan kami percaya setiap musim yang kami lewati Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kehidupan kami senantiasa hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Saat ini kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan setiap kerinduan kami. Ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam dunia ini kami tidak akan mengalami kekuatan, kami tidak akan mengalami kedamaian, ketenangan selain di kaki Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan saat ini kembali kami butuh firman-Mu, kekuatan firman dan Roh Kudus. Ia akan memampukan kami menuntun kehidupan kami hari lepas hari di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari Tuhan urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan lewat sabda firman-Mu, suara Injil kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hari ini kami terima itu semua dan kami mau lakukan semua dengan taat dan setia sampai akhir hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Sungguh kasih karunia Tuhan luar biasa buat kita. Kebaikannya selalu dilimpahkan atas kita. Penyertaannya ajaib buat saudara dan saya. Kita sudah ada di penghujung dari bulan Mei dan kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Juni dalam anugerah Tuhan. Dalam kesempatan renungan pada saat ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tiada Lagi Penghukuman. Nats Alkitab terdapat dalam surat Roma pasal 8 ayat 1-2. Tertulis demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2012 ada seorang yang dicari-cari untuk ditangkap. Dia bernama Julian Assange, pendiri Wikileaks. Dan di saat dia hendak ditangkap di London, dia justru lari masuk ke kedutaan Ekuador yang ada di kota London. Dia menghindari penangkapan dan ekstradisi karena tuduhan tindakan kriminal yang dilakukannya. Ketika dia masuk ke kedutaan Ekuador, para penegak hukum di London, di Inggris, tidak bisa menangkapnya oleh karena ia berada di wilayah kekuasaan yang lain. Meskipun kedutaan Ekuador itu ada di London, tapi wilayah kedutaan Ekuador itu bukan ranah dari petugas kepolisian setempat. Ada sebuah aturan Konvensi Wina tahun 61 yang menyatakan bahwa ada kekebalan diplomatik bagi orang yang tinggal atau berada di dalam lingkungan wilayah kedutaan. Jadi Julian Assange tinggal di dalam kedutaan Ekuador, dan bukan hanya dalam waktu yang singkat, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, tapi dalam waktu hingga 7 tahun. Selama 7 tahun itu dia tidak bisa ditangkap oleh siapapun juga, oleh karena ia berada di wilayah yang kebal hukum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini menarik buat kita, karena pada prinsipnya ada kesamaan di mana kita yang tinggal di dalam Kristus tidak lagi dikuasai oleh hukum dosa dan maut. Kita semua terlindungi oleh kuasa darah Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tinggal di dalam Kristus, maka hukum kasih karunia berlaku bagi kita. Kita perhatikan Roma 8 ayat 1-2 ini. Di situ dinyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita semua mendapatkan perlindungan oleh kasih karunia dan darah Kristus yang menebus kita. Ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengimani Dia, menerima Dia dalam hati kita, maka itu membuat kita masuk ke dalam wilayah kasih karunia. Tidak ada hukum dosa dan hukum maut yang dapat menangkap kita, sebab kita sudah ditebus. Kita telah dibenarkan, diampuni, dikuduskan oleh darah Kristus. Dan itu sebabnya kita tidak lagi akan mengalami penghukuman, melainkan anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Perlu kita semua ketahui dan sadari bahwa neraka itu nyata. Kalau tidak ada penjara, maka kita dapat hidup semaunya. Kalau tidak ada neraka, kita dapat berbuat dosa apa saja. Tapi kenyataannya, saudara, di dunia ini ada penjara. Maka itu berarti kita harus hidup dengan mengikuti aturan yang ada. Pada kenyataannya, neraka juga ada. Dan karena itu kita harus hidup sesuai dengan kesucian dan standar kekudusan Allah. Cuma masalahnya, kita semua ini telah berdosa dan sedang berjalan menuju kebinasaan, menuju pada penghukuman yang kekal. Tapi syukur kepada Tuhan, karena anugerahnya membebaskan dan menyelamatkan kita. Kita tidak akan masuk ke dalam neraka, tapi kita akan masuk dalam sorga kekal, oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah hal yang luar biasa, saudara. Maut
tidak lagi menjadi ancaman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Sekalipun upah dosa adalah maut, tapi bagi kita yang percaya, kita mengalami anugerah pengampunan, pembebasan, kemerdekaan, keselamatan oleh karunia Allah di dalam Kristus yang telah berkorban bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Kristus membebaskan saudara dan saya dari hukuman kekal. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib telah menebus dan memerdekakan kita, sehingga kita semua terbebas dari hukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Iblis hendak menuduh kita. Iblis hendak mendakwa kita atas dosa-dosa kita. Tapi yang terjadi adalah darah Kristus menutupi kita, sehingga dosa dan kesalahan kita tidak diperhitungkan kepada kita. Dalam Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adakah di antara saudara yang merasa saudara tidak pernah berbuat dosa? Merasa suci, merasa sangat-sangat sempurna selama saudara hidup sampai hari ini dari lahir? Apakah saudara tidak pernah berbuat dosa? Kalau kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, maka kita menyatakan Tuhan sebagai pendusta. Yang benar adalah bahwa kita semua telah berbuat dosa, dan oleh karena itu kita kehilangan kemuliaan Allah. Apa akibatnya, saudara? Kita mengalami penghukuman. Tapi sekali lagi, syukur kepada Tuhan, sebab oleh kasih karunia-Nya kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Gratis, saudara, tidak perlu bayar. Sebab Tuhan Yesus yang membayarnya dengan darah-Nya yang mahal. Kita semua dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang sangat-sangat penting dan menarik untuk kita pahami. Pertanyaan itu berbunyi demikian: apakah orang yang tinggal dalam Kristus bisa hidup dalam dosa, bisa terus berbuat dosa? Karena bukankah kasih karunia Kristus menyelamatkan? Dan bukankah itu berarti bahwa kita boleh berbuat dosa? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kasih karunia Kristus yang menebus kita dari dosa, masa akan mengizinkan kita untuk hidup dalam dosa? Penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah untuk membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan itu bukan berarti bahwa kita boleh sekehendak hati kita berbuat dosa, semau-maunya sendiri berbuat dosa, hidup bebas menuruti keinginan daging. Sama sekali tidak. Tinggal di dalam Kristus berarti bahwa kita harus hidup selaras dengan kehendak-Nya. Tahukah saudara bahwa Julian Assange, pendiri Wikileaks ini, setelah 7 tahun tinggal di dalam kedutaan Ekuador, dia akhirnya diserahkan oleh pemerintah Ekuador kepada petugas kepolisian di Inggris untuk ditangkap dan diadili. Mengapa, saudara? Karena Julian Assange selama tinggal di dalam kedutaan Ekuador melakukan hal-hal yang berlawanan dengan aturan di dalam kedutaan. Tinggal di dalam Kristus, saudara, bukan berarti kita bebas melakukan keinginan hati kita sendiri. Kita harus ikuti aturan Tuhan. Kita harus ikuti kehendak firman-Nya. Jadi tinggal di dalam Kristus bukan berarti kita kembali ke dalam dosa, kembali kepada kejahatan. Tidak. Tinggal dalam Kristus berarti kita hidup dalam kebenaran-Nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kebenaran firman Tuhan tentang tinggal dalam Kristus.
pertama-tama adalah percaya kepadanya. Dalam Yohanes 3:18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Hal yang kedua tentang tinggal dalam Kristus adalah melakukan perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat 21 bagian A dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi, ketaatan pada perintah Tuhan merupakan ciri orang yang tinggal di dalam Kristus. Dan tinggal dalam Kristus berarti setia sampai akhir. Bukan setengah jalan, saudara, tapi sepanjang umur hidup kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir, hendaklah kita setia kepada Tuhan Yesus sampai kita mendapatkan mahkota kekal yang Tuhan janjikan. Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada ayat yang pertama tadi kita baca, Roma 8 ayat 1-2. Dikatakan demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa mereka yang ada dalam Kristus Yesus? Tidak lain adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh yang memberi hidup, yaitu Roh Kudus, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebagai orang-orang yang telah merdeka, maka kita tidak lagi melayani dosa dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kita melayani Tuhan, melakukan perintah-Nya, dan hidup dalam kesetiaan untuk selalu mengasihi Tuhan. Sekali lagi saudara, perlu saya sampaikan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tidak ada penghukuman bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan takut, jangan khawatir, sebab bagian kita yang kekal akan kita terima dari Tuhan, yaitu kehidupan dalam sorga yang mulia sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari jangan buang-buang waktu, jangan tunda nanti, sebab nanti belum tentu ada buat saudara. Hari ini, saat ini adalah waktunya. Berikan diri saudara kepada Tuhan, buka hati untuk percaya kepadanya, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan sediakan. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah pencipta langit bumi ini, yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk menebus segala dosa saya, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu saat ini. Ampunilah segala dosaku, dan terimalah aku sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan dan setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami tidak lagi berada di bawah penghukuman, sebab Engkau Tuhan telah membebaskan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Kami ada dalam hukum kasih karunia yang menyelamatkan dan menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bagi kami yang sangat berharga. Pimpinlah kami selalu Roh Kudus untuk tinggal terus di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami di sepanjang hari-hari ke depan dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan dalam studi, dalam pekerjaan,
usaha pelayanan, dan dalam segala perkara, biarlah kami selalu mengalami keberkatan yang daripadamu, dan hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami ya Bapa, yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kelepasan dan kemenangan, memberikan mujizat yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.